Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat kah? Masih dong. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Semoga dalam pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudah. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita untuk terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat hari ini kelak akan berguna di hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, di sini Bapak akan mengajarkan tentang kimia. Yang mana dalam yang judul yang pertama ini adalah metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan. Di saat kita duduk di bangku SMP atau SMA, kalian sudah mempelajari sebagian dari ilmu kimia, yaitu yang terdapat pada buku ilmu pengetahuan alam. Dan di saat kita SMA atau MA ini, kita akan mempelajari lebih dalam atau mempelajari lanjutan dari ilmu kimia secara lebih dalam. Sebelum kita mengenal kimia, kita sudah tahu kalau kimia itu sudah ada di sekitar kita. Contohnya, di saat kita di kamar mandi, kita akan menemukan pasta gigi, sikat gigi, ondol, sabun, sampo, sabun muka, deterjen, dan lain-lain. Dan di saat kita ke dapur, kita akan juga menemukan mentega, sirup, terus penyedap rasa, dan lain-lain. Dan kalau kita ke ruang yang lain, kita akan menemukan bahan-bahan yang bersifat kimia seperti plastik, terus menemukan cat, alat tulis, ember, kursi, dan lain-lain. Dan di saat kalian di luar rumah pun kita akan menemukan yang berkaitan dengan kimia. Contohnya pupuk, plastik, dan lain-lain. Demikian, ilmu kimia dapat membantu mensejahterakan kehidupan manusia untuk menghasilkan produk yang berguna dan bermanfaat. Ilmu kimia tidak bekerja sendiri, akan tetapi bekerja sama dengan ilmu yang lain seperti farmasi, kedokteran, dan lain-lain. Karena itu, bekerja sama dengan orang yang diperlukan atau ilmu yang lain itu saling membantu, tidak memikirkan hidupnya sendiri. Yang selanjutnya adalah hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah suatu benda dapat mengalami perubahan bentuk, susunan, dan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga dapat mengubah sifat-sifatnya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, dan sifat, perubahan dan energi yang menyertai perubahan suatu zat dan materi. Zat ataupun materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi tidak selalu dapat dilihat, contohnya udara, gas, dan lain-lain. Susunan materi mempelajari komponen-komponen pembentuk materi dan berbanding tiap komponennya. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik, logis, objektif, dan replikatif. Dapat diulang untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk menjelaskan masalah tersebut. Titik penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi yang telah dihasilkan dalam penelitian sebelumnya. Biasanya dilaporkan dalam jurnal ilmiah dengan metode tertentu yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah.
Dalam melakukan penelitian perlu dikaji apa latar belakang masalah. Jika masalah luas maka perlu dibatasi permasalahannya agar tidak terfokus pada masalah tertentu saja. Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian dengan metode tertentu, misalnya bahan-bahan diperlukan apa saja dan alat-alat yang digunakan apa saja. Secara ringkas, langkah-langkah penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Dan yang keempat adalah melakukan eksperimen. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, mengelola dan menganalisis data. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Yang terakhir adalah melaporkan hasil penelitian. Dan selanjutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha mencegah agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia dan bahan kesalahan eksperimen. Selain itu, kalian juga perlu mengetahui cara-cara menghindari dari dan mengatasi adanya kecelakaan di laboratorium. Dan Anda beberapa hal-hal yang harus diperhatikan yang berada di laboratorium. Yang pertama, sedapat mungkin menggunakan laboratorium dengan lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika tatkala terkena bahan kimia, dan penyimpanan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua adalah berhati-hatilah terhadap asam dan basah kuat. Jangan menempah air ke asam atau basah pekat, tetapi kerjakan sebaliknya, asam ditambahkan ke air melalui dinding labu. Yang ketiga adalah jika mengambil bahan-bahan menghasilkan gas yang berbahaya, kerjakan atau kenakan di lemari asam dan gunakan pelindung seperti kacamata, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan lagi ke wadah yang asal, akan tetapi buanglah pelarut ke wadah pembuangan. Misalnya adalah limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Buanglah limbah pada wadah limbah, beri label limbah, dan catat apa pun yang masuk ke dalam wadah limbah. Jangan membuang limbah cair ke tempat sampah. Limbah berbahaya harus dibuang melalui Badan Layanan Kesehatan Lingkungan. Jika bahan kimia beracun atau uap leleh memenuhi ruangan, maka meskipun itu kecil, maka dilakukan evakuasi. Yang selanjutnya adalah zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai dinetralkan terlebih dahulu. Tadi Bapak menjelaskan secara singkat tentang hakikat ilmu kimia dan lain-lain. Selanjutnya adalah Bapak di sini akan menugaskan kalian untuk buatlah kelompok terdiri 5 orang siswa, di mana masing-masing anggota kelompok membawa beberapa bahan benda dari rumah. Contoh, pasta gigi, sabun, pupuk atau yang lainnya yang berkaitan dengan kimia. Dan buatlah tabel seperti nama bahan, penyedap rasa, alami, sintetis, atau kegunaannya. Apakah dari siswa-siswi ada yang ingin bertanyakan? Dipersilahkan. Kalau tidak, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Untuk bab ini dipersilahkan untuk dibaca di rumah masing-masing, dan jangan lupa untuk kelompoknya. Baik, mungkin sudah waktunya. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon maaf. Bapak tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.